Baik, terima kasih atas sambutannya dari Bapak RW 03, Bapak Haji Haidar Anwar SD. Alhamdulillah kebersamaan kita di 3 bis ini di RW 03 kurang lebih ada 90 orang. Mudah-mudahan keakraban kebersamaan kita ini tetap terbina dan insya Allah di tahun-tahun selanjutnya kita bisa melaksanakan acara seperti ini di tempat yang lain yang lebih baik. Amin. Untuk selanjutnya sambutan yang terakhir kami mohon disampaikan oleh Ibu Lurah Jati, Ibu Dewi Purnamasari. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang muak di sana. Yang lain belum ya? Alhamdulillah. Baik, yang saya hormati Bapak Haidar Anwar, Ketua RW 3 beserta Ibu. Saya hormati Bapak Sefrin Zuhri, RMK dari RW 3. Saya hormati jajaran Ketua RT beserta pengurus di wilayah RW 3 serta keluarga ya. Sini juga ya. Dan juga para tokoh masyarakat, para kader PKK, Posyandu, Jumantik, hadir semua nih. Alhamdulillah. Ya, baik, puji syukur alhamdulillah ya pada hari ini kita bisa diberikan nikmat sehat, nikmat-nikmat sehingga bisa silaturahim sama-sama. Ya, dan tempatnya emang agak naik nih ya. Agak dingin ya Bu ya. Bisa panas dong ntar malam. Suara saya agak seksi nih. Habis kebanyakan konser. Memang akhir-akhir ini kegiatan sedang banyak-banyaknya ya. Dan alhamdulillah ya suara saya masih ada. Ya sedikit-sedikit kita bisa saling sharing pada malam hari ini ya. Dan memang saya sangat mengapresiasi kegiatan ini baru pertama kalinya saya diundang sama warga untuk silaturahim di Puncak. Ya, biasa kalau ketemu saya di pos RW mulu, RW yang lain. Ini baru sekali-kalinya saya diundang dan luar biasa hadir semua ya. Dan ini di sini benar-benar jadi ajang silaturahim untuk lebih mempererat kita semua, ya, menambah kerukunan ya. Karena memang kan rukun warga, rukun tetangga depannya rukun. Jangan kayak RW yang lain tuh, ada tuh yang berantem. RT sama RW-nya. Program yang memang banyak kita dorong ke wilayah RW 3 karena saya lihat jajaran pengurus RW, jajaran pengurus RT, kader-kadernya punya keaktifan yang luar biasa. Ya. Punya aktivitas yang memang setiap bulan sekali bikin rembuk warga. Ada komunikasi yang memang selalu terjalin sehingga pelayanan terhadap masyarakat mudah-mudahan bisa terlayani dengan baik. Gitu ya. Cuma sayangnya tadi saya dengar ada yang meninggal gara-gara DPD, mudah-mudahan bukan karena DP ya Pak ya? Nah, setelah ini mudah-mudahan tidak ada lagi yang terkena DPD di wilayah RW 3. Dan saya harap tentunya ini adalah komitmen kita bersama untuk juga peduli terhadap lingkungan kita ya, untuk menjaga lingkungan kita supaya bersih. Jumantiknya jalan nggak nih? Jalan ya. Nah, kalau yang ada positif boleh juga tuh Pak RW kena denda. Ya, siapa tahu nanti jalan-jalannya bisa yang lebih jauh lagi. Nanti besok-besok juga saya boleh juga terapin. Kalau saya ngundang RT RW pas bagian operasional, kalau nggak datang saya denda aja ya. Biar kita bisa silaturahim. Jadi kalau ada masalah, ya kita bisa langsung cepat bisa tangani sama-sama. Kalau misalnya kita nggak ketemu, gimana kita mau selesaikan masalah, ya kan? Apalagi kalau nggak kenal. Nah kalau di sini yang nggak kenal jadi kenal. Yang nggak sayang jadi sayang, ya. Yang kalau nanya agak renggang jadi kalau jadi kencang nih, karena dingin. Ya jadi itu adalah yang baik dan mudah-mudahan tahun-tahun ke depan ini bisa terus berjalan dirutinkan ya baru ya. Dan kemudian tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Ketua RW, ini sebentar lagi kita akan melaksanakan pesta demokrasi. Tanggal berapa? Kita terus? 9? Milih siapa tuh? Orang. Milih anggota DPRD, DPR RI, dan DPD. Kemudian milih presiden.
presidennya tanggal berapa? 9 apa? 9 Juli. Ingat ya. Nah ini saya minta tolong sama semua tokoh masyarakat yang hadir di sini. Saya sebagai tokoh masyarakat ajak warganya untuk sama-sama datang ke TPS pada saat hari pencoblosan. Coblos seperti contreng nih. Coblos, ya betul. Pilihlah yang menurut Bapak dan Ibu bisa bekerja dengan baik mewakili warga masyarakat. Ya, karena dan jangan golput. Yang ngajak golput bisa kena pidana loh. Ya, jadi jangan ada yang ngajak golput. Ini adalah bentuk partisipasi warga masyarakat untuk kepentingan kita semua. Kalau sampai kita tidak memilih, berarti kita cuek. Kita nggak peduli itu nanti siapa yang jadi. Tonton yang jadi ternyata orang mafia anggaran. Nah, kita nggak mau kan? Karena setiap regulasi, setiap peraturan yang dikeluarkan, yang namanya perda, itu harus persetujuan anggota DPRD. Bahkan anggaran yang ada juga persetujuan DPRD. Contoh, misalnya begini, kita warga perlu misalnya truk sampah, sampahnya banyak yang bilang, ya kan? Banyak yang rusak. Tapi kemudian DPRD-nya nggak setuju. Contoh misalnya ada oknum yang mempermainkan ya, ada mafia anggaran, contoh misalnya. Nah itu jangan sampai kita pilih yang begitu. Kita pilih yang baik. Nah kalau kita nggak pilih, berarti kita bisa saja membiarkan yang nggak baik misalnya nanti jadi kalau kita biarkan seperti itu. Makanya tolong, ayo kita sama-sama ikuti pesta demokrasi ini, ikut coblos sama-sama datang ke TPS, dan saya harap juga jajaran ketua RT di sini juga bisa ikut menjaga independensi dari KPPS. Jangan sampai KPPS disusupi kepentingan partai tertentu, ya, agar independen tidak cenderung ke salah satu partai. Jangan sampai juga terayu oleh politik uang. Ya, kita harus sama-sama bisa menilai. Saya yakin semuanya udah pintar, udah bisa menilai yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Gitu ya. Sama halnya juga nanti dengan pemilihan presiden. Presiden itu pucuk pimpinan nomor 1 di negara kita Indonesia. Yang sampai salah memilih orang yang nanti membuat kita terpecah belah. Kalau kita nggak memilih, lebih salah lagi. Saya punya kewajiban untuk mengajak Bapak Ibu semua, ayo kita ikut partisipasi saat nanti pileg dan pilpres. Ya. Dan yang paling dekat nih, ajang demokrasi yang paling dekat nih, di sini ada yang lagi menghitung hari. Ya, Pak Ai udah nyengir aja tuh, lagi menghitung hari. Cuma katanya nih dalam jangka waktu pengumuman pendaftaran ini belum ada yang daftar nih ya? Belum? Apa Pak Ai aja lagi yang jadi? Boleh. Ya, jadi ini juga tolong ya, sampaikan pada warga masyarakat yang memang mau ikut serta dalam pemilihan LMK supaya ikut mendaftar. Ya, supaya nanti ada perwakilan, karena LMK itu juga adalah mitra antara jembatan antara warga dengan kita pihak pemerintah kelurahan. Gitu ya. Jadi tolong nanti ikut serta, dan juga yang representasi 6 orang dari tiap RT udah masuk. RW? Belum. 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 Nah, itu nanti dari tiap RT harus ada perwakilan 6 orang tokoh masyarakat yang harus ikut serta untuk punya hak suara untuk memilih. Nah, kalau ketua RT-nya berhalangan, harus memberikan surat mandat kepada salah satu pengurus, ya, apakah kepada sekretarisnya atau kepada bendaharanya, seperti itu. Nah, memang kita dikejar waktu. Dalam minggu pertama harus sudah ada laporan pada Pak Wali Kota untuk hasil pemilihan LMK. Karena kita tahu tanggal 9 sudah mulai pemilu, jadi kita mau konsentrasi, nanti LMK selesai kita konsentrasi kepada persiapan pileg tanggal 9 April, seperti itu. Ya. Dan juga hal yang lain ya, di wilayah RW 3 termasuk wilayah yang sering kena genangan air. Kita nggak bilang banjir. Kalau banjir 24 jam katanya. Nah, katanya orang BPPD begitu. Jadi kalau namanya banjir harus lebih dari 24 jam baru dinamakan banjir. Kurang dari 24 jam dinamakan genangan air. Kalau saya sih tetap aja namanya air genang, tetap aja ya. Nah, di sini peran serta masyarakat
itu sangat penting. Yang paling utama adalah apa? Menjaga kebersihan lingkungan, jangan buang sampah sembarangan. Jangan buang sampah di kali. Jangan buang sampah di selokan. Enak out ya. Jadi emang harus seperti itu. Nah, ada upaya yang lain yang memang dilakukan untuk meminimalisir volume sampah. Nah, ini juga saya acungin jempol nih, RW 3. Sebenarnya RW 4 duluan yang saya kasihin SK, tapi udah jalan duluan gak taunya RW 3. Namanya apa? Bank sampah. Udah tahu semua nih ya? Udah tahu. Nah, ini tolong disampaikan kepada masyarakat, pada warganya masing-masing. Sudah mulai belajar memilah sampah. Ya. Dan kita menabung sampah di bank sampah. Ya, nanti tabungannya itu akan bisa juga jadi uang. Ya mudah-mudahan bisa juga jadi masukan untuk nanti tur lagi yang kejauhan. Ya betul. Ya. Itu adalah salah satu upaya untuk mengurangi volume sampah. Coba deh lihat di pintu air Pulau Gadung di wilayah RW 3. Situ ada pulau ya? Hah? Betul, ada pulau. Pulau itu isinya bukan tanah. Sampah. Nah, itu dia. Sampah plastik tuh butuh ribuan tahun untuk dia bisa hancur. Apalagi styrofoam. Nah, itu yang harus kita pikirkan sama-sama karena ini menyangkut masa depan anak cucu kita nanti ke depan. Masa anak cucu kita hidupnya bersampah nanti? Kasihan ya. Iya, pulau-pulaunya bukan dari tanah lagi, dari sampah, dari plastik semua. Gitu. Saya nih tolong, ini sudah hal yang baik, sudah digagas oleh para jajaran pengurus RW, RT untuk membuat bank sampah. Dan ini tolong disupport juga oleh warga masyarakat yang lain. Sampaikan, ayo kita pilah sampah, ya yang apa namanya? Ini kan baru penimbangan dijual ya. Nah, nanti ke depan kalau ini bisa berkembang, nanti kita akan berikan pelatihan-pelatihan untuk bisa mendaur ulang sampah. Itu kalau apa? Kemarin mungkin ada yang pernah ikut sosialisasi waktu dari Formapel hadir ya. Itu kan ada contoh-contoh dari koran, dari plastik, botol-botol plastik. Memang kelihatannya kalau kita ngeliat orang kita, wih apaan sih tuh gitu ya. Itu kalau misalnya ada dari orang luar negeri melihat, orang dari luar daerah melihat yang belum bisa membuat itu laku keras itu mahal ya, dan dijualnya bisa mahal. Dan ini bisa jadi sumber ekonomi yang juga bisa untuk menambah penghasilan kita ya, selain juga bisa mengurangi volume sampah ya. Jadi saya harap ini bisa lebih dikembangkan lagi. Nanti kalau sekiranya ada lahan Pak RW yang bisa kita usulkan ke Kementerian PU. Kemarin saya baru RW 4 saya usulkan, kenapa? Karena memang cuma di situ lahan yang besar. Nanti kalau di situ sudah jadi bisa juga gabung sama-sama gitu. Sudah disurvei oleh Kementerian PU dan sudah oke. Kalau memang di RW 3 ada, nanti saya usulkan kembali. Kalau masih sudah ada lahan kurang lebih ya 500 meter ya kita usulkan untuk dijadikan bank sampah TPS 3F, karena nanti akan dikasih gerobak motor, dikasih alat pencatanya gitu ya. Itu kalau apa plastik yang aqua dijualnya paling berapa sih kilo? 4.000 ya? Bapak tambahnya mana? 4.000. Hah? 2.000. Itu gak taunya kalau sudah dicacah, kalau sudah dicacah oleh mesin pencacahnya itu, mesin pencacahnya harganya 40 juta. Dan itu nanti kalau sama orang Kementerian PU kalau udah selain dibangun dikasih mesin pencacahnya. Kalau itu sudah dicacah, dijualnya bisa 8.000 sampai 15.000 per kilo. Itu saya tanya ke orang Malakasari yang mereka sudah bisnis sampah duluan. Ya, dan mereka udah didatengin dari orang dari mana-mana. Oh, itu udah ada price listnya. Ya, jadi kalau memang sekiranya ada lahan yang bisa dibangun, tolong kasih tahu kepada kita. Ya. Kemudian juga wilayah RT berapa yang ada di bantaran sungai? 7, 6, 45. Jadi begini.
ini harus saya sampaikan dari awal, ya. Kemarin terakhir saya rapat dengan Pak Wali, ya, bahwa memang bantaran Kali Sunter nanti akan dinormalisasi, ya. Selain juga nanti akan dikeruk, nah yang tinggal di pinggir sungai atau pinggir kali itu akan ditertibkan. Nanti sedang diarahkan. Nanti juga pasti akan saya minta bantuan. Selain data yang kemarin baru data mentah, nanti akan saya minta data yang lebih lengkap lagi, ya, karena nanti akan diarahkan untuk tinggal di rusun, tapi KTP DKI. Yang tidak berKTP DKI ada kebijakan tapi hanya sebentar. Setelah itu nanti disuruh balik lagi ke kampungnya, gitu. Cuma yang berKTP DKI akan diberi kebijakan yang lain. Nah di sini tolong nanti ketua RT yang bersangkutan yang ada wilayahnya di pinggir sungai itu bisa disosialisasikan. Nanti yang duluan ditertibin memang dari ujung dulu, dari Pulau Gadung. Dari Pulau Gadung itu memang kan lebih rapat ya daripada di wilayah kita. Nah, baru nanti dia akan nyisir. Nah, kalau di Kaum nanti dilaksanakan oleh proyeknya JG duluan. Kalau yang di Pulau Gadung oleh tingkat kota, Pak Wali nanti yang akan tertibkan. Dan ini sudah atas perintah dari Bapak Wakil Gubernur sendiri. Gitu. Jadi nanti tolong bisa disampaikan ya supaya mereka juga bisa siap-siap. Kalau sekiranya nggak mau digusur ya udah boleh suruh pindah, gitu ya. Apalagi yang bukan KTP Jakarta. Dan juga yang wilayah Pak RT-nya tolong diseleksi. Jangan dulu dikasih KTP nih. Ya, yang mau bikin KTP jangan dulu dikasih KTP. Suruh mereka bikin musiman aja. Apa namanya sekarang tuh saya lupa deh. Oke, bentuknya seperti yang sementara. Kipem. Dulu Kipem beda lagi. Sekarang udah ganti lagi namanya istilahnya saya lupa. Itu tolong disampaikan. Ya. Memang program ini memang sudah menjadi program unggulan dari Pak Gubernur dan Wakil Gubernur bahwa akan ada normalisasi sungai ya. Karena kita tahu sekarang kalau sudah hujannya udah agak lebat dikit aja pasti warga sudah tergenang semua. Kemudian juga kemarin apa tuh yang di Jalan Taruna ya? Di Jalan Taruna. Itu memang kita agak setengah memaksa berkat bantuan Pak Haji Pursalin juga, mendorong juga ke sana. Itu memang sempat dikeruk tapi sayangnya ya nggak diperbaiki lagi seperti sebagus harusnya dibikin lagi ya fungsi saluran gitu kan. Nah ini sudah kami laporkan memang ke Pak Wali ya. Ini terus jadi pembahasan di Rapim. Gitu. Cuma ya mudah-mudahan nanti PU setelah ini kan anggaran baru diketok palu ya. Ketok palu baru Maret kemarin. Kita juga lagi proses untuk pencairan ya. Dan mudah-mudahan nanti juga operasional juga bisa cepat turun. Jadi Pak RW bisa motongin lagi dendanya. Ya, cuma saya ingatkan lagi para ketua RT dan RW, saya nanti akan meminta laporan penggunaan uang operasional. Ya, kalaupun misalnya, ini saya kemarin ambil trik begini, saya yakin pasti akan ada kesulitan ya, namanya juga baru, hal yang baru. Nanti di awal Januari kan kita anggap mulai dari 2014. Terserah, kalau memang mau dibuat ada sisa anggaran dari 2013 dimasukkan untuk penggunaan dari Januari, Februari, Maret, atau mau dianggap itu startnya nol. Tapi saya akan minta laporan nihil baru masuk nanti di bulan misalnya April saya percayakan. Baru masuk nanti April baru masuk ke dalam di daftar keuangannya. Nanti kita buat sesederhana mungkin sama seperti yang ada uraian, debit, kredit, saldo seperti itu. Nah, mulai saat ini Pak RT, Pak RW setiap pengeluaran bawa kwitansi, ya, agar kalau misalnya masih bayar tukang gerobak sampah, sudah tanda tangan kwitansi. Tidak begitu, kita tidak bikin rumit ya. Jadi pakai tanda bukti kwitansi aja yang sederhana. Nah itu fungsinya apa? Buat nanti pertanggungjawaban kami juga, karena
pengguna anggarannya adalah saya nih sebagai lurah. Jadi yang harus dipertanggungjawabkan. Kalau masih diperiksanya sama inspektorat sih, saya masih tenang karena yang periksa suami saya juga, gitu ya. Paling diperiksanya juga di kamar katanya. Tapi saat ini yang meriksa itu banyak dari eksternal. Contohnya kemarin kan yang meriksa dari kejaksaan, ya Pak RW sendiri turut terperiksa sebagai saksi, ya. Dan juga nih Senin besok sudah masuk dari BPK. Kita udah banyak nih yang meriksain. Belum lagi dari LSM. Mulai dari LSM yang terdaftar sampai LSM yang cuma begini, lapor Bu Lurah katanya gitu kan. Hah? Kalau udah lapor Bu Lurah ujung-ujungnya begini. Karena kalau saya sih mau pengennya udah lurah nggak usah dikasih anggaran lah, kita kerja aja gitu ya. Tapi ya ternyata ya kebijakan itu masih belum bisa dirubah karena sistemnya belum siap. Gitu. Nanti mungkin akan dicarikan formulasi yang baru lagi seperti apa yang memang lebih menyentuh pada masyarakat. Nah, Musrenbang kemarin pun kita sudah sampai selesai di tingkat kota ya, akan masuk nanti ke tingkat provinsi dan memang ya mudah-mudahan bisa terrealisasi pada tahun ini ya. Dan kalau untuk kegiatan yang sifatnya fisik, jalan-jalan yang rusak itu memang menjadi perhatian, tidak harus menunggu Musrenbang tahun 2015. Itu hasil Musrenbang 2015. Jadi mudah-mudahan tahun 2014 ini bisa terrealisasi setelah anggaran ini turun. Seperti itu. Ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan karena daripada nanti udah mulai pada ngantuk, itu udah tidur tadi, maaf. Ya. Terima kasih sudah melaksanakan acara silaturahim. Mudah-mudahan bisa berlanjut di bulan tahun-tahun ke depan dan juga semuanya bisa ikut partisipasi ya, karena memang ini kalau ada Pak Ustadz di sini ya, kalau kita sering-sering silaturahim, insya Allah panjang umurnya. Amin. Banyak rezekinya. Oh, amin ya. Saya rasa itu dari saya. Mohon maaf mungkin saya nggak bisa nginep, nggak bisa ikut sampai besok karena besok itu ada kegiatan Car Free Day di Jalan Pemuda dan memang besok itu agak spesial. Anak-anak Karang Taruna kita bikin acara di depan S1 terpisah sendiri dengan yang tingkat kota. Jadi mereka juga mau tunjukkan eksistensinya bahwa nih Karang Taruna juga punya kegiatan. Dan saya harap nanti di Car Free Day ke depan tiap-tiap RW punya kegiatan. Silahkan nanti RW 3 coba pikirkan kira-kira mau bikin apa gitu ya. Kan juga ada masuk wilayah apa jalan doang ya, RW 3 ya. Nggak apa-apa, bisa ikut serta. Nanti tinggal tempatnya di mana kasih tahu saya. Kita bikin ya, karena di sini baru Karang Taruna yang buat. Kita buat bahwa warga Jati punya apa ya? Mau punya inovasi untuk meramaikan ini. Gitu. Buat ajang kita silaturahim juga. Dan juga jangan lupa nanti pulang dari sini jangan malam-malam. Ya, karena apa? Saya ngundang KPPS untuk sosialisasi. Karena nanti yang terutama yang nomor 1 sampai nomor 4 ya, supaya hadir karena di situ yang kita di sini agak ngejelimet. Saya jadi lanjut lagi di ceritanya. Yang agak khusus di pemilu kali ini adalah bukan cuma DPT yang jadi pegangan kita, ya, ada DPT tambahan, ada DPK daftar pemilih khusus, ya, terus ada DPK tambahan lagi. Jadi kalau yang tidak terdaftar di DPT tapi masih punya KTP wilayah Jati misalnya ya, wilayah RW 3, itu dengan menunjukkan KTP-nya bisa milih. Tapi harus dimasukkan ke dalam daftar DPK tambahan. Nah, itu yang harus disiasati oleh para KPPS. Dan jangan sampai ada pemilih ganda. Dan sampai nanti mentang-mentang dia bisa nunjukin KTP, dia pakai itu buat milih di banyak tempat, ya kan? Dia harus dilihat juga tuh jarinya, itu ada tintanya atau enggak. Dan juga yang terakhir, petugas yang terakhir mencelupkan tinta itu harus memastikan orangnya mencelupkan tangannya ke tinta. Kalau enggak, nanti dia bisa milih di banyak tempat, ya, bisa jadi pemilih ganda. Nah, ini sudah disinyalir akan ada
duplikasi itu. Jadi tolong nanti bisa diikuti, pulangnya jangan malam-malam. Ya, kalau memang yang lain nggak apa-apa, tapi KPPS suruh pulang duluan biar bisa ikut sosialisasi. RT semua, oh berarti suruh pulang semua. Ya oke ya, demikian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya dari Ibu Lurah Jati.